Sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya pemimpin dan agama Kristen. Yang lain bisa menyelesaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Hah? Cepet banget. Terima kasih, Bibi. Ya, dengan berdoa tadi membuka kegiatan kita hari ini. Untuk penampilan pertama, marilah kita saksikan penampilan pembuka dari siswa-siswi kelas 5. Untuk siswa-siswi kelas 5, persilakan untuk naik ke atas panggung. Ayo, naik ke atas panggung. Ya, silakan. Ya, naik. Langsung naik. Terima kasih siswa-siswi kelas 5. Persilakan turun. Maaf, Ustaz. Ya, itulah penampilan pembuka dari siswa.
Ya, itulah penampilan pembuka dari siswa-siswi kelas 5. Nah, selanjutnya marilah kita saksikan presentasi dari kelompok pertama, yaitu kelompok Mall, Michael, Olivia, dan Luna. Untuk kelompok Mall dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Good morning, everyone. Good morning. Today, our group, Mall, aka Michael, Olivia, Luna, will present about comparative and superlative. These are very useful because comparative and superlative can help us to compare people, object, and situation in daily life. Let's learn how to use them correctly. The meaning of comparative is to compare two things. Example, my bag is bigger than your bag. And the meaning of superlative is to compare three or more things. For example, this is the biggest bag in the shop. Our goals are to learn how to use comparative and superlative and learn how to explain the meaning. To use the sentence. Now we are going to tell you a story about the three friends and the race. One sunny morning, there were three friends named Rina, and Dina decided to have a race in the park. Lina is fast, Rina is faster, but Dina is the fastest among them. When the race is about to start, Lina runs fast. Rina runs faster than her, but Dina is the fastest of all. After the race, they start to compare themselves. Lina said, I am slower than Rina, but I am stronger than yesterday. Rina laughed. Ha 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 ha. I am the happiest because I run faster than Rina. Dina smiled. I am the luckiest because I am the fastest runner today. So that's all for presentation about comparative and superlative. We hope that this presentation can help you all understand which one is comparative and which one is superlative, and we hope that this presentation will be useful. Our next subject is Bejoka. Sekarang kita mempresentasikan salah satu permainan beregu yang sangat populer di dunia, yaitu bola basket. Permainan ini bukan hanya cuma olahraga, tetapi juga kerjasama, strategi, dan sportivitas. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Permainan bola basket adalah permainan beregu. Tujuan utama bola basket adalah memasukkan bola ke ring lawan. Berikut ini adalah teknik dasar bola basket. Dribbling. Dribbling adalah memantulkan bola ke lantai sambil berjalan atau berlari. Passing. Passing adalah mengoper bola ke satu tim. Shooting. Shooting adalah memasukkan bola ke ring lawan. Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang. Di dalam permainan bola basket, cara memperoleh poin ada 3. Yang pertama, poin 1 diperoleh dari tembakan hukuman. Jadi, ketika lawan mendapatkan hukuman, kita dibebaskan untuk syuting. Dan jika kita berhasil syuting, kita akan mendapatkan 1 poin. Poin 2 diperoleh dari syuting dalam garis. Jadi jika kita berhasil syuting dalam garis, kita akan mendapatkan 2 poin. Dan poin 3 diperoleh dari syuting di tengah lapangan atau 3 point. Jadi jika kita berhasil syuting dari 3 point atau tengah lapangan, kita akan mendapatkan 3 poin. Pemenang dalam permainan bola basket ditentukan oleh regu yang memperoleh poin paling banyak. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bola basket bukan hanya olahraga fisik, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin. Mari kita dukung permainan bola basket, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar kita bisa menjadi generasi yang sehat, kompak, dan sportif. Selanjutnya, kami akan presentasikan tentang pelajaran Mandarin. 大家好，我叫 Michael， 我叫 Oli， 我叫 Luna， 我
我是2岁，我是2岁。我们是5年级，我们要对话。我去了。早上好，早上好。我们相聚有了奖，有了奖在哪里？有了奖在教室后面。继续着走。对吗？对，你接着走，然后右转。走路需要多久？走路大概10分钟，我觉得近着只要5分钟。明白了。谢谢。5个G itu sungguh. Visi dari percakapan tersebut adalah menanyakan arah jalan ke taman yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 10 menit dan menggunakan sepeda selama 5 menit. Mata pelajaran berikutnya adalah Science. In this presentation, we will talk about animals classification. What vertebrates and invertebrates are? Vertebrates is an animal that has a spine or backbone. Example, cat, lizard, sparrow, catfish, frog. Invertebrates is an animal that doesn't have a spine. Example, butterfly, earthworm, ant, snail, spider. We found 5 animal invertebrates. Number 1, cat, the type is mammoth. Number 2, lizard, the type is reptile. Number 3, sparrow, the type is bird. Number 4, catfish, the type is fish. Number 5, frog, the type is amphibians. Same goes with invertebrates. We also found 5 animals. Butterflies, ants, and spiders are arthropods. Worms are annelids, and snails are mollusks. The characteristic of animals that we found. Butterfly has colorful wings, can metamorphosis. Otter has segmented body. Ant lives in colonies. Catfish, fish with whiskers. Cat, short claws. Bird has feathers and most of them can fly. Frog, they're amphibians. They live on land and water. Spider has 8 legs and they spin webs to catch their prey. Snail has a soft body and a hard shell. Lizard, lastly, lizards, they're reptiles. They can regrow their tails. In conclusion, vertebrates and invertebrates has their own special features that make them unique. Thank you everyone. Thank you Michael, Olivia, dan Luna. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Yang pertama dari Miss Nika, silakan. Thank you, Mr. Daniel. Okay, ready? Miss Nika wants to ask you some questions. The first question. Why is it too loud? The first question is, why do we use most and more for some adjectives instead of adding er or est? Because in comparative and superlative, we have to add more and most before 2 or more syllables. Okay, so er and est only for the short adjective? Yes. Okay, good, Michael. The next question, how did your group share the task for the presentation? We discussed about the task. For Yes. example, Michael read the story, I drew the characters, and the both of us colored them. Okay, so who made the story? Michael. Both of us? Both of you? Excuse me, sorry. Who made the story about the comparative and superlative adjectives? Both of us. Oh, alright. Okay, Kakak Luna, how do you feel today, Kakak Luna? I'm happy. Alright, okay, thank you Group Mall for your presentation. Okay. Thank you Miss Nika. Nah selanjutnya untuk pelajaran PJOK, karena Pares ada kegiatan di luar, jadi
memberikan pertanyaan ya. Baik, Mister. Oke, untuk pertanyaan pertama, coba jelaskan ada berapa cara memperoleh poin dalam permainan bola basket? Ada 3, Mister. Apa saja? Poin pertama diperoleh dari tembakan hukuman. Poin 2 diperoleh dari syuting dalam garis. Poin 3 syuting dari tengah lapangan atau 3 point. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Coba jelaskan teknik dasar permainan bola basket. Play dribbling, shooting, kasih. Oke, thank you. Kelompok 0. Nah, selanjutnya untuk pelajaran Mandarin yang akan disampaikan oleh Lausa. OK，老师有问2个问题呀、第一个问题，你觉得这个中文报告很难吗？还好。还好 ，OK。迈克，中文报告不难。不难 ，OK。所以今天的中文报告不难呀，OK，非常容易的。OK，第二课，老师有问你。那个准备中文报告需要多长时间13天。 ？13天哦，13天，Michael。1点。1天哦，Michael 很快学习。OK，Luna 你好。你好。 Luna 早安。早安。早安，OK，很棒Luna，谢谢。 Ya, terima kasih Lausa. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk pelajaran sains yang akan disampaikan oleh Miss Sisi. Jadi silakan. Okay, good job for group 1. For my question is, do you know where snail and catfish usually live? Snails usually lives in colonies and catfishes usually lives in lakes. Okay, how about aside from nails, what type animals that mollusks? Octopus and jellyfish. Okay, Luna, what's your favorite animals, Luna? Ready. Rabbit? Rabbit? Rabbit. Okay, rabbit. Okay, thank you, group 1. Thank you. Thank you Miss Cecilia. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 0. Terima kasih untuk presentasinya. Dipersilakan untuk kembali tempat duduk. Iya, atas mejanya. Mati ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok Vivini, Vivi, Dovi, dan Fani. Untuk kelompok Vivini dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan menjelaskan tentang cendera mata replika Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional atau Monas adalah tugu peringatan setinggi 132 meter yang ada di Jakarta. Monas dibangun untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Monas merupakan lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Monas memiliki beberapa bagian penting. 1. Pelataran bawah, tempat halaman luas di sekitar Monas. 2. Museum Sejarah Nasional. Di bagian bawah Monas yang berisi diorama perjuangan bangsa Indonesia. 3. Ruang kemerdekaan, di dalam tugu menyimpan teks proklamasi dan bendera pusaka. Pelataran utara, di bagian atas ada ruang untuk melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. 6. Lidah api berlapis emas. Di bagian puncak berbentuk lidah api yang abadi
dan dilapisi emas murni dengan berat 14,5 ton. Tidak hanya berlapis emas ini merupakan lambang semangat perjuangan bangsa Indonesia. Karena Monas ada di Jakarta, banyak dibuat jendela mata seperti replika Monas. Replika ini biasanya terbuat dari kayu, logam, plastik, dan bahkan kristal. Replika ini biasa dijadikan hiasan rumah, pajangan di meja, atau oleh-oleh khas Jakarta. Dengan memiliki jendela mata Monas, kita bisa mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan merasa bangga dengan kota Jakarta. Selanjutnya kami akan menjelaskan mata pelajaran SBDP tentang miniatur Monas. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat miniatur Monas adalah 1 kardus, 2 gunting atau cutter, 3 pensil, 4 penggaris, 5 selotip, 6 kuas, 7 cat berwarna putih dan kuning. Langkah-langkah dalam membuat miniatur Monas adalah 1. Ukur kardus sesuai dengan ukuran menggunakan penggaris serta tandai menggunakan pensil untuk setiap ukuran kardus yang akan dijadikan miniatur Monas. Yang kedua, potong ukuran kardus yang sudah ditandai menggunakan pensil menjadi bentuk trapesium, persegi, dan persegi panjang. Yang ketiga, bentuk bagian bawah Monas, tengah dan atas. Yang keempat, bentuk bagian kardus menjadi bentuk Monas. Yang kelima, cat Monas yang sudah jadi menggunakan cat berwarna putih untuk bagian bawah dan tengah. 6. Sedangkan cat berwarna kuning digunakan untuk bagian atas. 7. Keringkan Monas yang sudah jadi dan miniatur Monas sudah jadi. Selanjutnya kami akan menjelaskan miniatur Monas ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentang iklan Monas. Tujuan kami membuat iklan ini adalah biar kami tahu cara membuat iklan dan cara mempromosikan barang. Di dalam iklan ini terdapat nama produk, yaitu Monas ini, dan juga terdapat kalimat fakta, yaitu miniatur Monas ini memiliki tinggi 31 cm, dan juga terdapat kalimat opini, yaitu Monas aslinya jauh, tapi yang ini bisa diulang. Dan juga terdapat harga, yaitu 55.000. Dan juga terdapat kontak yang tertulis di sini jika kalian tertarik untuk membeli. Dan yang terakhir, terdapat kata-kata promosi, yaitu jika kalian membeli miniatur Monas ini, kalian bisa mendapatkan gratis stiker dan gantungan. Harapan kami setelah membuat iklan ini adalah agar orang lain mengenal produk yang kami buat. Demikian presentasi dari kami tentang iklan Monas, miniatur Monas, dan penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok ini. Ya, sangat bagus ya presentasinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Yang pertama, pelajaran PLBJ yang akan disampaikan oleh Miss Disti. Miss Disti, silakan. Oke, Miss mau sampaikan selamat untuk kelompok 2 sudah menampilkan yang terbaik. Untuk pertanyaan PLBJ, pada masa pemerintahan siapa Monas dibangun? Presiden Soekarno RI. Oke, presiden pertama Soekarno. Lalu pada tanggal, bulan, dan tahun berapa Monas itu diresmikan? 12 Juli 1975. Pada masa pemerintahan siapa? Soeharto. Oke, Presiden Soeharto. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih Miss Disti. Selanjutnya untuk pelajaran SPDB
yang akan disampaikan oleh Miss Geska. Untuk Miss Geska dipersilakan. Ya, terima kasih Mr. Daniel. Selamat pagi Dovi, Sani, dan Vivi. Miss mau tanya dulu untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan. Kira-kira siapa sih sasaran atau orang yang kalian tuju untuk kalian promosikan iklannya? Masyarakat Indonesia. Sani? Semua masyarakat Indonesia. Dovi? Semua masyarakat. Oke, kalau gitu gimana caranya agar semua masyarakat Indonesia bisa tahu akan iklan yang sudah kalian buat? Membuat video dalam bentuk tren sambil mempromosikan miniatur Monas. Oke. Dan Dovi ada? Kasih kertas yang berjudulkan Monas Mini Keluarga. Oke, diperbanyak iklannya ya. Vivi? Membuat video dan posting di Instagram biar semua orang masyarakat tahu. Oke. Lalu untuk pertanyaan SBDP, apa hal atau bagian yang paling sulit yang menjadi tantangan kalian ketika membuat miniatur Monas? Siapa aja boleh. Satu persatu boleh menjawab. Yang paling susahnya ketika membuat miniatur Monas apa sih? Menggunting dan melemnya. Oke, menggunting dan melem bagian-bagian kardusnya ya. Kalau Sani, apa kesulitannya? Menebalkan kardusnya. Baik, untuk kelompok terakhir, presentasi dari kelompok Macet, yaitu Max, Chelsea, dan Tania. Untuk kelompok Macet dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN tentang keberagaman budaya. Tujuan kami belajar ini agar kami mampu mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan mau menunjukkan sikap saling menghargai, bertoleransi, dan mau menerima keberagaman tersebut. Apa itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah suatu kondisi di suatu lingkungan yang ada banyak perbedaan, yaitu mungkin gender, warna kulit, ataupun agama atau suku. Itu masuk dalam keberagaman budaya adalah suku, agama, pakaian tradisional, pakaian adat, dan lagu daerah. Sekarang kami akan menyanyikan salah satu lagu. Sekarang kami akan menyanyikan lagu Rasa Sayangnya dari Maluku.
serta kepedulian terhadap sesama. Apa sikap kita terhadap keberagaman? 1. Bertoleransi. 2. Saling menghargai. Dan 3. Saling menerima perbedaan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mata pelajaran IPAS. Tujuan kami belajar ini agar kami bisa mengenal sifat-sifat cahaya, manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya adalah 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Dan 5. Cahaya dapat diwaikan. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sumber yang berfungsi sebagai penerang. Manfaat cahaya adalah 1. Menerangi ruangan dan saat beraktivitas. 3. Membunuh bakteri. 4. Memberikan vitamin D ke tubuh. Dan 5. Membantu proses fotosintesis. Sumber cahaya bisa dari mana saja, seperti api, matahari, dan petir. Benda-benda bereaksi kepada cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening, sedangkan cahaya tidak dapat menembus benda padat. Jika cahaya terkena cermin akan memantulkan cahaya. Sekarang kami akan mempraktikkan beberapa sifat-sifat cahaya. Saat saya tahu pensil ini layang, pensil akan terlihat patah. Ini membuktikan cahaya dapat dibiaskan. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Saat saya mengarahkan senter ke benda bening, cahaya akan melewati benda tersebut. Ini adalah bukti bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dan ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Jika saya arahkan senter ke arah yang saya arahkan, senter akan mengikuti arahnya. Ini membuktikan bahwa senter dapat merambat lurus. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mata pelajaran matematika tentang bank datar. Tujuan kami belajar ini agar kami mampu mengenal jenis-jenis bank datar, manfaat bank datar dan kehidupan sehari-hari, dan cara menghitung luas dan keliling bank datar. Bank datar banyak jenisnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan masih banyak lainnya. Contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti papan tulis yang berbentuk persegi panjang, ubin berbentuk persegi, dan rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Manfaat menghitung luas dan keliling bangun datar adalah agar kita mampu menghitung luas tanah, bangunan, menentukan bahan yang diperlukan, dan menentukan biaya yang dibutuhkan. Contoh penerapan bank datar dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti membuat gambar denah rumah ini. Gambar rumah denah yang kami buat ini terdiri dari persegi panjang, persegi, dan segitiga. Secara umum, menghitung keliling bank datar adalah dengan menjumlahkan semua sisinya. Buat contoh, persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Dan untuk luas bangun datar kita mengkalikan dua dimensinya, Mak. Untuk buat contoh, persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Dan untuk tanah yang kami buat adalah berbentuk persegi panjang. Jadi
kita enggak, untuk keliling kita menggunakan 58 tambah 41. 58 tambah 41. Maka kelilingnya adalah 198 cm. Dan untuk luasnya 58 kali 41, maka luasnya adalah 2378 cm. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang cahaya, bangun datar, dan keberagaman budaya. Semoga penjelasan kami bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih kelompok macet. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Yang pertama untuk pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya Mister mau tanya dulu nih, bagaimana perasaannya setelah selesai presentasi? Coba ada siapa dulu? Dari Chelsea dulu, boleh? Senang, Mister. Senang. Oke, kalau Max? Biasa aja. Biasa aja. Oke, kalau Tania? Senang. Senang. Oke, ya. Untuk pelajaran PPKN, Mister mau tanya beberapa ini. Nih, tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu apa tadi? Rasa sayang. Oke, rasa sayangnya. Mister mau bertanya, boleh satu-satu sebutkan salah satu lagu daerah yang kalian tahu? Berapa, Mister? Satu aja, satu orang satu. Boleh, dari tanya dulu. Lagu apa? Lagu yang berang-berang. Oke, Max? Jari-jari. Jari-jari. Oke, kalau Chelsea? Sajojo, Mister. Sajojo. Oke, selanjutnya mengapa kita penting untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ya, kenapa kita perlu melestarikan kebudayaan di Indonesia? Kenapa nih budaya di Indonesia itu kita perlu melestarikan, seperti kita melakukan pertunjukan? Nah, kenapa? Agar tidak terlupakan, Mister. Oke, agar tidak terlupakan. Oke, selanjutnya untuk pelajaran kipas. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang cahaya, ya. Mister mau tanya untuk Tania. Tania, tadi kan Max sudah menjelaskan salah satu contoh pembiasan cahaya. Menurut Tania, ada tidak lagi contoh yang lain tentang pembiasan cahaya? Kolam terlihat dangkal padahal kolam itu dalam. Oh, oke. Untuk Max. Max, boleh jelaskan kenapa bisa terbentuknya bayangan? Saat benda padat menghalangi cahaya. Oh, oke. Untuk Chelsea? Ya. Chelsea, tadi kalian sudah menyebutkan ada 3 sumber cahaya. Apakah ada yang lain sumber cahaya? Lampu. Lampu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pelajaran matematika. Nah, boleh dari Chelsea dulu. Nah, Chelsea, tadi kelompok kalian menyebutkan salah satu contoh persegi panjang adalah papan tulis. Boleh sebutkan satu lagi? Meja. Meja. Kalau Max? Tadi kan kelompok kalian sudah menyebutkan satu contoh benda yang berbentuk persegi panjang, yaitu papan tulis. Nah, coba sebutkan satu lagi. Lapangan.
Lapangan. Oke, kalau Tania? Kardus. Kardus. Oke, terima kasih kelompok macet. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok macet. Untuk kelompok macet, dipersilakan turun. Presentasi terakhir dari siswa-siswi kelas 5 dengan persiapan kurang lebih adalah sebulan. Ya, dengan presentasi tadi menunjukkan bahwa mereka sudah siap untuk melakukan penjelasan dari materi yang mereka pelajari di sekolah dan di rumah. Selanjutnya untuk acara penutupnya, marilah kita saksikan penampilan penutup dari Olivia dan Michael. Ya, dari penampilan penutup tadi mengakhiri kegiatan kita hari ini. Semoga dari kegiatan peserta ini dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak untuk tampil di depan umum. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas dukungannya dan motivasinya kepada anak-anak sehingga mereka dapat memberikan penampilan yang terbaik. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan sesi foto bersama dengan orang tua. Untuk anak-anak boleh dipersilakan diambil proyeknya dulu di bawah